Nah, Om Swastiastu, selamat datang di channel Inyoman Pradnya Paramita dalam belajar bersama. Pada topik kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pernapasan pada manusia merupakan suatu proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Pertukaran saat ini dilakukan dengan di sistem peredaran darah dan melibatkan beberapa organ tubuh dalam tubuh. Nah, jadi sistem pernapasan itu merupakan proses menghirup oksigen. Jadi manusia itu menghirup oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Karena oksigen itu sangat diperlukan untuk proses metabolisme dalam sel tubuh manusia. Nah, organ apa yang saja yang menyusun sistem pernapasan manusia? Yang pertama ada rongga hidung, ada faring, laring, tenggorokan atau biasanya dikenal dengan trakea. Kemudian ada bronkus, cabang dari tenggorokan namanya bronkus, dan ada bronchiolus yang merupakan cabang dari bronkus, dan terakhir pada alveolus yang merupakan bulatan-bulatan kecil di mana tempat terjadinya pertukaran udara, atau secara singkat yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu adalah rongga hidung. Saat bernapas, pertama kali udara akan masuk di dalam rongga hidung. Nah, di sini, di dalam hidung, ada yang namanya bulu-bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran, ya, sehingga kotoran tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Dan juga di sana ada lendir yang berfungsi untuk menjaga kelembaban udara. Nah, setelah udara itu masuk ke dalam rongga hidung, maka dia akan menuju faring, di mana faring itu berada di belakang mulut kita, ya. Nah, setelah udara memasuki faring, maka udara akan menuju ke laring, di mana di dalam laring terdapat dua pita suara yang akan terbuka saat bernapas dan tertutup ketika memproduksi suara. Jadi, pita suara itu berada di laring. Pita suara inilah yang menyebabkan manusia atau makhluk hidup memiliki suara. Nah, setelah melalui laring, maka udara akan masuk ke dalam trakea atau batang tenggorokan yang terletak di depan kerongkongan. Nah, ini kita harus bedakan ya. Tenggorokan itu adalah organ sistem pernapasan, sedangkan kerongkongan itu adalah organ sistem pencernaan. Maka kita harus bisa membedakan ini semua. Trakea atau tenggorokan berfungsi sebagai jalan utama udara atau oksigen menuju paru-paru. Jadi trakea itu adalah jalan utama menuju paru-paru. Nah, kemudian paru-paru manusia. Manusia bernapas dengan paru-paru. Paru-paru itu ada dua belahan, ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri. Di mana dinding bagian luar dari paru-paru ini dilindungi oleh selaput paru-paru yang disebut dengan pleura. Apa namanya? Pleura. Nah, sekarang yang kita bahas tentang bronkus. Bronkus itu adalah cabang dari tenggorokan yang berada di dalam paru-paru. Jadi cabang dari tenggorokan ini namanya bronkus. Kemudian bronkus ini bercabang lagi yang namanya cabangnya bronchiolus dan berakhir pada alveolus atau alveoli. Adalah kantung-kantung udara yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Jadi disinilah tempat terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yaitu di alveolus atau alveoli. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses pernapasan. Ada istilahnya namanya inspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara. Kemudian ada ekspirasi. Ekspirasi adalah proses keluarnya udara. Manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan pertukaran udara itu terjadi di alveoli atau alveolus
Di sanalah tempat terjadinya pertukaran udara. Ada dua proses pernapasan manusia, yaitu ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Nah, pada kali ini kita akan membahas dengan pernapasan dada. Nah, pada fase inspirasi itu artinya proses masuknya udara. Yang pertama itu adalah tulang dada atau kontraksinya otot antar tulang dada. Nah, sehingga tulang rusuk terangkat, rongga dada akan membesar. Ketika rongga dada membesar, paru-paru itu akan mengembang, tekanannya menjadi rendah sehingga udara masuk. Nah, pada fase ekspirasi atau pengeluaran udara atau karbon dioksida. Nah, yang pertama, otot tulang dada itu akan relaksasi, kemudian tulang rusuk turun, rongga dada otomatis dia mengecil. Nah, kemudian paru-paru juga akan mengecil juga atau mengempis. Nah, kemudian tekanan udara otomatis tinggi, lalu udara akan keluar. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pernapasan perut. Nah, kalau pernapasan dada itu melibatkan otot tulang dada, nah, kalau pernapasan perut itu melibatkan otot diafragma. Ketika diafragma itu kontraksi, maka diafragma mendatar atau dia akan bergerak ke bawah. Kemudian rongga dada otomatis dan paru-paru otomatis dia mengembang. Tekanannya akan menjadi rendah. Lalu udara masuk. Nah, kemudian pada fase ekspirasi, yaitu relaksasinya otot-otot diafragma. Diafragma akan melengkung ke atas rongga dada dan paru-paru secara otomatis dia mengecil. Tekanan udara akan menjadi tinggi dan udara akan menjadi keluar. Itu fase ekspirasi pada pernapasan perut. Nah, gangguan pada proses pernapasan ada namanya flu atau influenza. Nah, di mana ketika flu, hidung itu akan dipenuhi dengan lendir. Bisa juga ada gejala-gejala flu seperti demam, batuk, bersin. Dan ini disebabkan oleh virus dan bisa menular melalui kontak langsung atau percikan cairan pada bersin. Nah, yang kedua ada amandel. Amandel atau tonsil itu adalah sepasang kelenjar getah bening yang berbentuk oval di belakang tenggorokan. Ya. Nah, fungsi dari amandel adalah sistem imun. Sistem imun itu artinya melawan kuman, bakteri, atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Tetapi ketika bakteri dan virusnya itu terlalu kuat, sehingga amandel atau tonsil ini akan menjadi bengkak, merah, dan nyeri saat menelan makanan. Nah, ini diakibatkan karena infeksi virus atau bakteri. Apabila amandel itu terlalu membesar, maka harus melalui jalan operasi. Nah, kemudian ada bronkitis. Bronkitis itu adalah peradangan pada saluran utama atau bronkus yang mengarah ke paru-paru sehingga menyebabkan batuk berkepanjangan. Nah, bronkus ini adalah salah satu penyakit karena infeksi yang disebabkan oleh bakteri atau virus. Bisa juga terjadinya karena asap rokok atau polusi udara. Inilah yang menyebabkan terjadinya peradangan. Nah, kemudian ada TBC. TBC dikenal dengan bakteri tuberculosis. Ini adalah nama bakteri yang menyebabkan penyakit TBC adalah Mycobacterium tuberculosis. Ini adalah salah satu penyakit menular, ya, bisa menyebar ke orang lain. Nah, karena terjadinya infeksi dari Mycobacterium tuberculosis. Nah, kemudian ada asma. Asma ini adalah penyempitan saluran nafas, ya. Bisa juga karena alergi terhadap suatu makanan. Jadi, saluran nafas itu akan menyempit sehingga akan menjadi sesak nafas. Itulah penyakit asma. Kemudian ada emifisema. Emifisema itu adalah kerusakan pada alveolus. Ya, alveolus itu rusak
Sehingga terjadinya apa? Gangguan pertukaran udara. Karena di dalam alveolus itu tempat terjadinya pertukaran udara. Jadi emifisema itu adalah penyakit yang disebabkan karena kerusakan pada alveolus. Nah, kemudian ada kanker paru-paru. Kanker itu disebabkan karena tumbuhnya sel yang tak terkendali di dalam jaringan paru-paru. Yang inilah yang menyebabkan terjadinya kanker paru-paru. Dan ini bukan penyakit menular. Ya, jadi karena kerusakan genetik pada sel. Sehingga dia tumbuh dengan cepat dan akhirnya merusak organ paru-paru. Jadi, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.